Iya. Oke. Sekarang kita masuk ke bahan kita hari ini. Kita akan belajar tentang perintah select. Nah, tadi sudah berhasil untuk lihat tabel, melihat struktur tabel. Sekarang kita akan masuk ke bahan tentang select. Jadi sekarang kita sudah mulai menggunakan data. Oh ya, tadi pada saat kita break untuk teman-teman import data, adakah yang bisa menceritakan itu tuh data tentang apa sih? Jadi yang dikasih Cici tadi, ini data tentang data pegawai. Ya. Ini di pegawainya ada departemen pegawai, terus alamatnya pegawai, terus jenis pekerjaannya pegawai, terus dibagi-bagi ada table countries, terus table departments, table employees, table jobs, location, sama regions. Betul, ya seperti itu. Jadi ini si database yang saya berikan ke teman-teman adalah database tentang divisi HR atau apa istilahnya ya, bagian personalia di satu perusahaan. Nah di perusahaan itu ada karyawan-karyawan yang ditempatkan di departemen tertentu. Ambil share screen ya. Human resource. Human resource atau personalia. Nah ini. Jadi si karyawan ini ditempatkan di mana, di departemen mana, kemudian dia wilayah jobnya apa, itu ada semuanya. Sambil saya describe employees ya. Karena yang utamanya, yang paling tengah utama itu di employees. Nah ini ya. Jadi si karyawan ini di-hire di perusahaan, dia punya job apa, kemudian gaji dia berapa, dia kerja di departemen mana, wilayah mana, ya itu disimpan di dalam data ini. Nah, yang kita akan lakukan adalah melakukan perintah select. Select itu untuk menseleksi data. Jadi dari data yang sudah ada, teman-teman mau cari apa? Misal, kalau misalkan perintah yang pertama kan namanya select bintang. Select bintang itu artinya select all. Select bintang itu berarti dia menseleksi semua kolom. Maka setelah select bintang, jangan lupa panggil tabelnya. Jadi sintaknya memanggil nama tabel. Misalnya from employees. Titik koma. Ini adalah sintak untuk menseleksi semua kolom yang ada di tabel employees. Kalau kita jalankan hasilnya seperti ini. Ada 10 data. Ya, cuma 10, harusnya 107. Ketahuan nih, ada karyawan namanya Stephen King, emailnya apa, dan sebagainya. Kemudian, kalau dari tabel lain, ya berarti silahkan sebutkan nama tabelnya. Sekarang saya kasih soal lagi. Sebutkan sintaks untuk menseleksi semua kolom yang ada di tabel location. Ada yang menjawab? Oke, itu ada banyak data tentang location ya. Oke, terima kasih Ger, betul. Dan seterusnya. Pokoknya kalau kita pakai select bintang, itu berarti kita mau select all. Apapun yang ada di tabel itu tanpa kecuali dipanggil. Nah, kalau boleh di end share, Ger. Yang berikutnya, kalau kita ternyata mau manggilnya hanya kolom-kolom tertentu. Teman-teman tadi waktu teori sudah dijelaskan. Ada entitas, entitas itu jadi nama tabel. Saya share lagi. Entitas menjadi nama tabel, kemudian atribut menjadi nama kolom. Kalau kolomnya unik, jangan lupa di atributnya dikasih tanda garis bawah ya. Nah ini seperti ini, dia key-nya primary key. Minggu depan kita akan belajar tentang key. Kasih garis bawah. Kalau dia ternyata
multi value, banyak nilainya, jangan lupa elipsnya di diagramnya menggunakan double, lingkarannya double, elipsnya double. Kemudian kalau itu hasil perhitungan, misalnya lama kerja, nah berarti itu derive atribut pakai garis yang putus-putus. Itu yang tadi kita bahas di teori. Nah, kalau sekarang kita mau panggil hanya misalkan nama depannya, emailnya, tanggal dia di hire, bagaimana cara menampilkannya? Ya. Begitu select, Emailnya. langsung tulis. Select first name ya langsung. Langsung, betul. Email, hire date, enter. langsung Sebenarnya kalian mau nulis satu baris juga boleh, cuman kadang-kadang pusing meriksa errornya di sebelah mana. Jadi bagusnya pakai enter aja. From employees. langsung from employees. Ya, betul. E-nya kecil. Oke. Hasilnya kita nggak lagi melihat kolom yang lain, bandingin sama yang atas. Ada punya nggak, Theo? Select bintang from employees. Ada, Ci. Coba. Bentar. Aduh, ini kalau nggak ada, panggil lagi aja, Theo. Di bawahnya, Theo. Select bintang panggil from employees, aja. biar tahu bedanya. Ya, bolehlah di situ. Nah, jadi kolom boleh naik sedikit, Theo, supaya kelihatan sintak yang... Nah, dah, stop. Jadi di employees itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 kolom. Nah, ternyata kita nggak mau tampilannya nggak mau 11 kolom. Kita cuma mau 3 ini aja. Maka kita langsung aja panggil select tanpa bintang, panggil nama kolomnya. Panggil nama kolomnya. From tabel mana. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak, teman-teman? Silahkan berikan contoh. Cara menghilangkan duplikasi data. Siapa yang mau coba? Silahkan, Gung. Di-share dulu dari data yang double-double, kemudian baru di-distinct ya, Gung. Ini data yang double-double aja. Terus ini. Oke, silahkan di-distinct, Gung. Gitu. Select distinct department ID from employees. Ayo. Udah double. Udah diketik lagi. Oke. Sip ya. Bentar, Ci. Kita kan udah kenalan ya dengan select. Select bintang berarti select semua kolom. Manggil kolom tertentu, select, panggil nama kolomnya, pakai koma. Ada data yang duplikat, kita tahu select distinct. Nah, pertanyaan berikutnya, diasumsikan gaji ini itu adalah gaji per bulan. Ya, data 10 orang ini tuh gajinya ini per bulan. Pertanyaan saya, sekarang saya mau ngitung. King itu gaji setahunnya berapa? Kocar gaji setahunnya berapa? Dehan gaji setahunnya berapa? Ada yang bisa jawab nggak? Silakan. Jeng. Ini kan gaji per bulan. Coba hitung dulu pakai kalkulator dah. Kalkulator. Berarti harusnya gaji si King itu, kalau ini asumsi gaji per bulan, berarti gajinya harus berapa tah? $288.000. Anggaplah dolar lah ya, biar gaya. Nah, belum, Cik. Ya, betul jawabannya. Ya. Nah, teman-teman, sebentar. Ya, skill dulu, tandain dulu. Teman-teman, di perintah select bisa dilakukan operator aritmatika, tambah, kurang, kali, bagi, itu bisa. Nah, jadi kalau seperti ini diminta gaji per tahun, asumsi gaji yang ada di sini adalah gaji per bulan, berarti tinggal salary dikali 12. Pertanyaannya yang berikutnya. Ini udah tahu gaji setahun segini. Di bulan Desember tuh perusahaan baik banget. Ingin menambahkan
$300. Berarti harusnya gaji si Stephen ini 200, kok Stephen? Oh, kamu panggilnya first name. Oke. Stephen King harusnya. $288 ini harusnya jadi 288.300 karena di bulan Desember perusahaan kasih bonus $300. Ada yang bisa jawab? Datang nggak sih? Belum tampil. Oke. Udah sih. Oke. Nah, kalau dari jawaban Riko, kita harus rada hati-hati ya. Matematika itu kadang-kadang dia kenal dalam kurung. Jadi paling aman, kok boleh diulang nggak select salary? Ini anggap last name first name-nya udah tahu lah ya, siapa yang dapat gaji segini. Select salary itu harusnya kalau bilang gaji setahun ditambah 300, maka harusnya select kurung buka dulu kok. Soalnya kadang ada hasil yang berbeda, itu kan prioritas matematika ya, tambah kurang kali bagi. Salary dikali 12, kurung tutup ditambah 300. Sampai sini, apakah teman-teman ada yang mau bertanya dulu? Jadi kalau bisa dikurungin sesuai dengan permintaannya. Nah, nanti kalau di ujian praktikum, teman-teman akan ketemunya bahasa Indonesia. Tampilkan gaji karyawan setahun. Jadi nggak ada, tampilkan salary nggak ada. Makanya struktur tabelnya teman-teman mesti betul-betul hafal. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita akan akhiri pertemuan ini. Teman-teman, materi ini teh nyambung terus. Jadi kalau hari ini teman-teman baru dapat select bintang, select distinct, select nama kolom, kemudian ada alias, minggu depan kita akan nambah. Hari ini kita projection, minggu depan selection. Sambil dilihatin ini ya, yang ada di gambar tuh. Ini projection. Minggu depan kita belajar selection. Selection itu berarti ngambil datanya per baris. Seperti itu. Ya. Sampai sini cukup?